Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Selalu menjadi pemikiran kita, kerinduan kita. Bagaimana bisa hidup benar dengan satu pemahaman yang utuh akan kebenaran firman Tuhan. Karena semua orang bisa mengatasnamakan firman Tuhan dan Alkitabiah. Tetapi sesungguhnya apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan hanya melulu merupa olah pikir dan gairah manusia. Apakah Alkitab berkata demikian? Nah, itu menjadi pandangan yang penting untuk kita selusuri. Dan paham yang seimbang untuk melihat seluruh kebenaran Alkitab juga menjadi perlu. Tidak bisa kita memandang hanya dari satu sisi. Tetapi bagaimana keutuhan Alkitab sebagai kebenaran ini tidak bisa disangkal. Dan saudara kekasih, kita akan memikirkan bagaimana hidup tangguh di dalam Tuhan Yesus. Seperti apa gambarannya? Biarlah ini menjadi perenungan kita. Namun sebelum lanjut di dalam dimensi iman Kristiani ini, kita berdoa saudaraku. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang terus menolong kami di perjalanan kehidupan, mengajar kami makin setia dalam pengiringan. Tuhan, kami berdoa, berikan kami bijaksana untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, berjalan di jalan-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, 2 Korintus pasal yang keempat, yang akan menjadi pokok pikiran kita dalam kesempatan ini, menjadi penting bagaimana memahami, menyadari akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi sangat kuat itu. Dikatakan demikian 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 12. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh ini. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Lalu dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-16 menjadi prinsip menarik yang sangat kita kenal saudara. Apa kata firman Tuhan tentang pengiringan kita terhadap Yesus? Matius 16 ayat 24 dikatakan begini. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita pikirkan bagian ini saudara. Sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan, dengan apa yang kita gairahkan di dalam kita mengikut Tuhan, bukan? Saya selalu suka mengatakan bagaimana kesukaan manusia tentang mengikut Tuhan. Ikut Tuhan harapannya sudah jelas supaya saya lepas dari masalah. Ikut Tuhan sudah jelas kalau saya miskin jadi kaya. Ikut Tuhan sudah jelas kalau saya sakit jadi sembuh. Kalau sakit tetap sakit, miskin tetap miskin. Untuk apa ikut Tuhan? Kan begitu logikanya. Nah, ini yang kita sebut logika sederhana manusia yang memang menginginkan perubahan lebih baik bagi dirinya, yang memang menurut dia dalam keterbatasannya jadi baik. Misalnya orang miskin berharap jadi kaya, padahal belum tentu itu jadi baik, sekalipun baik dalam perubahan ekonomi angka, tapi bisa jadi sesudah kaya dia sombong dan lupa diri, namanya orang kaya baru. Orang sakit belum tentu kemudian dia sembuh menjadi baik, memang baik secara kuantitatif, tetapi bisa menjadi jahat. Pada waktu sakit dia tekun di rumah, dia belajar, katakanlah mengerti Alkitab, begitu sehat dia keluar dan berbuat semau-maunya. 1001 kemungkinan bukan? Kita tidak tahu, yang tahu Tuhan. Nah, dalam ketidaktahuan kita membangun sebuah harapan kosong dan celakanya. Kemudian kita berkhotbah mencari ayat-ayat pendukung untuk harapan kosong ini. Harapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, keinginan yang berorientasi pada manusia. Sehingga yang disebut dalam tangguh dalam Yesus bersama Yesus, ya tadi beres. Lalu disampaikanlah khotbah itu dan cocok dengan harapan manusia ini. Maka terjadilah take and give. Sehingga semua orang berkerumun, berlomba-lomba. Yang sakit pengen sembuh, yang miskin pengen kaya, yang punya persoalan pengen selesai. Berlomba-lomba kemari. Ya, yang satu membeli, yang satu menjual, itu dalam hukum dagang. Maka terjadilah transaksi, maka ramelah. Itu aja saudara yang kekasih. Simpel kan?
Nah, jadi market dalam hal-hal seperti begini sangat sederhana untuk menjabarkannya. Dan saya sebagai seorang yang sebelum menjadi pendeta dulu adalah seorang yang bekerja, dan rata-rata kerjaan saya memang sepanjang pekerjaan saya lah. Saya di marketing dari sales sampai kemudian jadi usaha sendiri. Dan saya sebagai seorang yang ada di sana selalu belajar juga dan suka membaca bagaimana psikologi pasar, ya, bagaimana memikirkan satu produk yang market oriented, kan begitu, sehingga bisa mendapat dan mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Tetapi ketika kita belajar mengenal Tuhan ternyata tidak begitu. Pantas saja Tuhan berkata banyak dipanggil, sedikit dipilih. Tapi sekarang orang berlomba-lomba untuk banyak, bukan berlomba-lomba untuk menunjukkan kualitas sebagai orang pilihan. Ini kecenderungan kita. Nyaman sih, enak sih di kekinian. Nah, andai kata pun saudara tahu bahwa benar harus hidup bukan seperti itu. Siapa yang berani berpindah? Itu pun persoalan serius, bukan? Karena tidak ada daya tariknya. Nah, kalau begitu apa sebetulnya yang digambarkan Alkitab? Ini kebenaran. Tetapi kebenaran ini saudara suka apa tidak? Saya tidak terlalu yakin, saudaraku yang kekasih. Tapi jangan berburuk sangka lalu bilang, kalau Tuhan mau yakin pasti bisa Pak. Ya kalau Tuhan mau tentu saja dia bisa. Ya, tapi saya hanya berkata dengan ukuran saya dalam kejujuran saya. Nah, kita mesti belajar membedakan. Ini maumu apa mau Tuhan, kan begitu. Kalau Tuhan mau jangan tanya, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Karena itu ketika dikatakan oleh Paulus, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya apa? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ini ada sebuah pemikiran yang sangat serius. Kalau dia mengatakan bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, maka kita bisa membayangkan apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Kematian Yesus itu berbicara tentang penderitaan, kematian Yesus itu berbicara tentang salib, kematian Yesus itu bicara tentang pengorbanan. Nah, kalau kemudian dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus, artinya tidak ada perjalanan hidup Paulus tanpa kematian Kristus membayanginya. Nah, ini menjadi pemikiran pertama dulu. Jadi tiap orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, harusnya hidupnya adalah membawa kematian Yesus tadi. Nah, itu yang disebut oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius. Kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Jadi tidak bisa mau-maumu. Jadi apa sangkal dirimu bukan puaskan dirimu. Pikul salibmu bukan lempar salibmu. Itu ikut Yesus. Tetapi yang kita dengar seperti yang saya katakan tadi. Kita justru diajar tidak menyangkal diri, tapi bagaimana memuaskan diri bahwa apa yang kita inginkan kita akan dapatkan. Itu gunanya bertuhan. Lalu atas nama iman apa yang kita inginkan pasti kita beroleh. Itu namanya bertuhan. Berbeda sekali dengan Alkitab, bukan? Lain, saudaraku. Sehingga ada ayat-ayat yang kira-kira misalnya anggaplah lebih sederhana dan paling populer. Mintalah kamu akan diberikan, dengan segera dipelintir. Cukup imanmu, minta pasti akan diberi. Walaupun ada ayat lain sih di Yakobus yang mengatakan, mungkin kau sudah berdoa, kau sudah meminta Tuhan tapi tidak memberi. Karena kau mau minta untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau baca sepotong, jadi lain judulnya. Tapi kalau baca 2 potong, sudah lain lagi. Baca lengkap, indah sekali. Jadi saudara yang kekasih, mau jujur tidak pada Alkitab atau mau memperalat Alkitab, terserah. Saudara tentukan posisi saudara. Tetapi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau kau mau mengikuti Yesus Kristus Tuhan itu, maka kematiannya akan mengikuti kita. Saudara-saudara yang kekasih, kematian yaitu penderitaan yang saya katakan tadi. Yang digambarkan Yesus dengan kalimat yang menarik. Sangkal diri, bukan puaskan diri. Pikul salib, bukan buang salib, ikut dia. Nah, tentang salib ada orang berkhotbah dan berkata, saudara-saudara, Yesus sudah menderita untuk kita, maka kita tidak perlu lagi untuk menderita. Atau orang-orang dengan sinis berkata, lah kalau kita ini khotbah sebagai orang Kristen menderita. Jemaat juga tidak sedikit menggugat dan berkata, siapa yang mau ikut Tuhan, Pak? Siapa yang mau jadi Kristen kalau begitu? Ya, saya dengar kalimat itu selalu miris. Emangnya Tuhan cari pengikut? Emangnya Tuhan cari orang Kristen? Saudara yang menentukan pilihan, saya mau ikut Tuhan Yesus apa enggak? Siapa kita? Kasihnya lah yang menjangkau kita. Kalau Tuhan melihat kita mana ada, dia mau memilih kita ini. Kasihnya lah yang mendatang kepada kita. Jadi bukan kita yang mau bilang,
siapa yang mau, siapa yang mau, siapa yang mau. Saudara kira Yesus itu objek apa? Dia subjek yang menyelamatkan. Dengan tegas dikatakannya bukan kau yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi dia bukan produk yang mau ditawarkan supaya Anda suka disesuaikan. Dan Anda adalah konsumen terbaik yang akan membelinya. Maafkan saudara, Alkitab bukan begitu. Oleh karena itu jangan jadikan Alkitab itu barang recehan. Dan kau yang tidak mengerti, kalau kau pikir kau hebat dan kau berkata, aku tidak mau itu, tidak suka itu. Demi Tuhan yang hidup. Berkaca dan bercerminlah. Siapa yang kau? Karena itu belajarlah menyukai. Apa yang Tuhan sukai, bukan belajar menyukai apa yang kau sukai. Kalau engkau belajar dan terus mau menyukai apa yang kau sukai dan hidup di situ, maka binasalah engkau. Ini pemikiran serius. Jadi Alkitab tidak pernah berbohong terhadap satu fakta. Oleh karena itu Paulus berkata kami senantiasa membawa kematian Yesus. Dan ini yang menarik. Di dalam membawa kematian Yesus itulah nyata hidup Yesus di dalam hidup kami. Karena tanpa penyangkalan diri, tanpa pikul salib, bagaimana orang bisa melihat Yesus hidup dalam hidup kita? Bagaimana orang bisa melihat kesungguhan kita, iman kita, kesabaran kita? Mana bisa dilihat kalau tidak ada kematian Yesus di dalam diri kita? Maka ini paradoks yang sangat menarik. Aku hidup dan membawa kematiannya. Dengan membawa kematiannya, maka orang bisa melihat kehidupan Yesus di dalam hidupku. Alangkah luar biasanya, saudara. Karena itu hidup sebuah perkelahian yang terus menerus harus kita selesaikan. Sebuah perkelahian yang harus kita menangkan. Supaya kita jangan kecemplung ke tempat yang salah. Tetapi bagaimana kita eksis bertanding untuk bisa memenangkan perkelahian dan hidup sesuai kehendak Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan bagian ini, karena ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertanding supaya hidup kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, oleh karena itu, bagaimana kekuatan kehidupan kita bisa dapatkan kalau kita di dalam Dia? Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Paulus ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Dia menjelaskan ayat 10 di ayat 11 bagaimana itu terjadi. Jadi ada satu sisi kita hidup di mana kematian Yesus mengikut kita, ada sisi dua. Di dalam kematian Yesus yang mengikut kita barulah tampak Yesus yang hidup itu. Oleh karena itu menjadi sangat berbeda, sekali lagi sangat berbeda, sekali lagi sangat berbeda dengan tiap khotbah yang kemudian kita berpikir dengan kesukaan kita yang selalu mengarah supaya apa yang kita mau kita dapat. Saya pikir kita seperti mau menjadikan kekristenan itu dunia sulap, bim salah bim, jadi apa yang kita mau. Ada kebanggaan kita pegang ini jadi begitu. Sampai-sampai ada kegilaan kita. Siapa yang mau kuasa saya tumpangi tangan. Siapa mau ini saya begini. Saudara-saudaraku mirip seperti dukun. Mentransfer atau memindahkan ilmunya. Itukah kekristenan? Jelas tidak. Paulus itu rasul. Tapi bagaimana dia menceritakan pergumulan kehidupannya dalam kejujuran. Paulus itu rasul. Dia bukan penipu yang mau mencari pengikut. Itu sebab dia berkata, banyak di antara kalian tidak suka dengan kata-kataku. Dia berkata jujur, saudara. Ya, maka demikianlah dikatakan oleh Paulus, maut giat di dalam kami dan hidup giat di dalam kamu. Ya, maka kalau ketika maut giat di dalam diri kami, maka kami melayani sehingga kamu bisa dimenangkan. Ini menjadi satu rolling yang hebat. Pada waktu kamu dimenangkan, lalu kemudian maut itu giat lagi di dalam kamu supaya kamu bisa memenangkan yang lain. Jadi rupa-rupanya pengenalan akan Tuhan yang pertama menjadi titik temu yang sangat indah yang akan mengubah wawasan pikiran kita. Barulah kemudian kita bisa dan berani untuk kemudian hidup dalam kematian Kristus. Tetapi memang orang belum mengenal Kristus tidak akan mau hidup dalam kematian Kristus. Itu sebab siapa yang hanya menyukai kenyamanan, kenikmatan dalam hidupnya, dia hanya mau hidup untuk dirinya dan di dalam dirinya. Sederhana saja. Nah, mari kita jujur, tidak perlu membantah lagi. Tidak perlu saudara berargumentasi kalau begini dan kalau begitu. Itu faktanya. Bahwa saudara tidak suka tidak mengapa. Itu kekristenan. Itu Alkitab. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, istilah menderita jangan selalu diterjemahkan menjadi menderita digebukin orang babak belur. Bukan begitunya. Ya,
Istilah menderita itu bukan itu. Ada banyak aspek, saudaraku. Menderita bukan berarti saudara yang kaya lalu jual kekayaan jadi miskin. Bukan. Lalu kemudian yang miskin siksa diri lalu askese. Bukan. Abad pertengahan banyak sekali orang salah mengerti tentang jalan salib. Sehingga ada apa yang disebut ordo peminta-minta. Mereka menjual kekayaan dan hidup miskin. Atau mereka yang menganiaya diri, askese, menyakiti dirinya supaya kelihatan mereka suci. Nah, ini menjadi harus bagian yang perlu untuk kita sikapi dengan serius. Bukan itu maksud Alkitab. Tapi menderita itu bisa saja. Engkau punya uang, engkau orang kaya. Engkau bisa bikin apa saja. Masa lalumu datang dari satu nightclub ke tempat nightclub yang lain. Makan ini, minum ini, mabok sana, mabok sini. Tapi kemudian gaya hidup itu menurut Alkitab salah, bukan? Kamu berhenti. Tetapi kemudian teman-teman selalu anggap kamu payah. Anggap kamu begini dan begono. Tertinggal dan seterusnya. Wah, kamu mulai merasa sakit terpisah dari teman. Tapi harus, itu menderita. Ada orang jahat sama kamu, kamu bisa balas dengan cara yang sangat mudah. Karena kamu punya power. Tapi kemudian kamu justru mengalah, itu menderita. Karena harus merasakan sakit. Ya, banyak keunggulan-keunggulan kita yang kemudian harus kita tahan untuk mencari kemenangan buat kita. Itu menderita. Nah, itu sangkal diri tadi. Itu maksudnya, saudaraku. Ya, sehingga bagaimana kemudian kita bergerak pelan-pelan menemukan titik hidup kita. Kenapa ya? Saya dikasih Tuhan kekayaan. Oh ya, untuk berbagi dan menolong banyak orang. Kenapa ya saya dapat ini? Kenapa saya punya itu? Oh ya, untuk ini dan itu. Kemuliaan Tuhan semua di sana. Sehingga memang hidup itu akhirnya bukan aku tapi Kristus. Nah, itu penyangkalan diri yang diikuti dengan pikul salib memberi kekuatan. Dan itulah hidup kita. Sehingga paradoks, Yesus yang di dalamnya mati di dalam hidupku. Di situ aku menemukan hidup di dalam kematiannya di hari-hariku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau digambarkan oleh Paulus ketika dikatakan kami giat. Jadi kematian Kristus giat terus menerus berlangsung di dalam kehidupan itu. Maut itu terus menerus. Maut jangan dibayangkan dengan kematian, bukan. Tetapi maut yang dalam pengertian salib Kristusnya. Bukan kamunya mati atau setannya datang ke kamu, bukan. Tetapi salib Kristus yang menderita yang sulit itu terus menerus. Nah, kata giat adalah sesuatu yang bekerja luar biasa. Jadi dengan segera Paulus menunjukkan betapa maut itu giat di dalam diri kita. Betapa kesulitan itu menjadi kesulitan yang serius dalam diri kita. Tetapi betapa unggulnya pula kehidupan itu semakin keluar dan luar biasa. Jadi jangan pernah bermimpi saudara-saudaraku, saudara akan menjadi kesaksian Tuhan yang hebat dan dahsyat. Kalau kemudian saudara tidak mau menikmati dan bersekutu dengan kematian Kristus itu. Saudara-saudara yang kekasih, kecenderungan dunia sekarang selalu memaparkan misalnya orang paling sukses, orang paling hebat, orang paling kaya, orang paling top dan segala macam. 5 top segini, 10 top segini, 20 top segini, banyak. Nah, orang bergairah ke sana, bergairah mengejar itu demi prestis diri dan kepuasan manusiawi. Dan itu lumrah-lumrah saja dalam dunia umum, dalam dunia sekuler, saudaraku. Lumrah. Ya, apa yang gak ada perlombaan di kolong langit ini? Semua pun dilombakan. Berpakaian rapi, mode terbaik, potongan rambut terbaik, semua juga dibicarakan. Ya. Tetapi kemudian menjadi pertanyaan serius. Apakah semua yang disebut baik-baik dan baik itu memang baik? Baik untuk dibicarakan, baik untuk ditampilkan, kan masih perlu pertanyaan. Celakanya dalam hidup Kristen berbeda. Kalau di hidup dunia you mau nyumbang mau apapun orang kedengaran baik, hebat, jago, kan begitu tak? Sementara falsafah Kristen itu berbeda. Bagaimana kita tidak mengumbar itu? Dengan apa yang diberikan tangan kananmu jangan diketahui tangan kirimu. Semangat rendah hati dalam memberi bukan mencari reputasi dalam memberi itu, bukan. Bahwa kemudian dia dikenal sebagai pemberi itu adalah sesuatu yang secara natural bertumbuh karena perilaku kehidupannya. Tetapi bukan dia beli status itu dengan uangnya. Beda kan? Nah, oleh karena itu kegairahan ini celakanya masuk ke dalam gereja dan gak bisa dibendung. Sehingga kita belajar kemudian menjadi orang yang tampak terbaik dengan usaha yang manusiawi. Ini menjadi gawat. Gaya hidup kita sudah mulai berubah.
Akhirnya tujuan kita jadi beda. Harga diri kita adalah mobil yang kita kendarai, rumah di mana kita tinggal. Akan jadi repot. Di situ pula lah kita menunjukkan inilah berkat Tuhan dan cara Tuhan kerja dalam diri saya. Buktinya. Lalu kita bicara urusan materi, kita bicara urusan harta benda. Ironis. Bagaimana kita mau berkelahi dalam hidup ini untuk menemukan kebenaran. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Sehingga kita tidak menjadi salah kaprah, saudara. Nah itu yang harusnya perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana memikirkan nilai-nilai seperti itulah. Yang seharusnya kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Supaya hidup kita betul-betul menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan kita. Itu yang mestinya saudara kejar. Itu yang mestinya saudara dan saya gumuli. Bagaimana kita bisa hidup di dalam itu. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah itu. Kita tidak terjebak pada nilai-nilai yang salah itu. Ini menjadi pergumulan serius kita. Menyukai, mencintai hidup di dalam maut itu. Menyukai, mencintai hidup di dalam derita Kristus itu. Harus menjadi gairah kita. Nah, apakah saudara mau? Oleh karena itu saya juga sih sadar sesadar-sadarnya. Kalau ini diomongkan pada dunia, dunia bisa mentertawakan kita kan. Ya gila bapak ini. Orang kita mau seneng kok disuruh susah. Kan gitu kira-kira saudara. Kita kan dibilang ngaco nih khotbah. Ya, kalau begitu melulu siapa yang mau jadi Kristen? Mungkin saudara nonton pun bergumul lalu berpikir. Ya berat juga ya, siapa yang mau? Tapi saya akan berkata. Sejak kapan pula Tuhan Yesus berkata? Ikut aku ringan dan enak. Sejak kapan pula Yesus berkata, mari sini dan happy-happy saja. Enggak ada kan. Yesus bilang kok aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Yesus berkata dunia tidak mengenalmu. Dunia akan membenci kamu. Tetapi kamu harus ada di dalam dunia menjadi garam dan terang dunia. Kamu harus di dalam dunia mengasihinya. Supaya mereka bisa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Benturan tidak mungkin bisa dihindarkan kecuali engkau penakut dan pengecut melarikan diri dari sana. Kecuali memang engkau pengkhianat yang memutarbalikkan fakta ajaran Tuhan untuk keuntungan dan kenikmatan diri, tapi selalu memakai labelisasi Tuhan dan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Tapi biasa sih juga itu. Karena Alkitab juga berkata, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Tetapi mungkin engkau juga bingung. Kalau memang mereka salah, kalau memang mereka kacau di dalam khotbah atau ajarannya, kenapa hidup mereka bagus, kenapa hidup mereka enak, kenapa hidup mereka nyaman? Itu kan buktinya berkat Tuhan. Bodoh sekali saudara. Salah lagi. Mazmur 73 dengan jelas. Bagaimana kemudian sang pemazmur menggugat Allah dan berkata, kenapa orang fasik hidupnya enak, gemuk, sehat-sehat semuanya begitu ya. Ini bukan berarti orang gemuk itu orang fasik, bukan. Tapi gambaran cerita si pemazmur itu sangat serius. Habakuk pun pernah berteriak kepada Tuhan. Kenapa hukum jungkir terbalik gak karu-karuan? Kenapa orang jahat jadi penguasa dan hebat? Kalau pemazmur berbicara orang beragama, jalan yang bengkok-bengkok itu orang fasik. Jadi beragama kacau, tapi hidupnya nyaman, hebat, sukses. Ada di Alkitab. Jangankan saudara. Pemazmur pun bingung, Habakuk pun bingung, tetapi Tuhan menjawab. Itulah mereka di dalam kefasikannya. Orang fasik akan sukses dalam kejahatannya, sukses dalam kemunafikannya, sukses dalam ketidakjujurannya. Tetapi kesuksesan mereka itulah malapetakanya. Maka ada yang ngusir setan dalam nama Yesus, setan keluar. Dalam nama Yesus orang sakit sembuh. Ada. Mujizat terjadi dan dia jadi orang yang top. Dicari kemana-mana. Tetapi hari terakhir Yesus berkata, aku tidak kenal engkau, nyala engkau, pembuat kejahatan. Saya kira kalau kita mau jujur kepada hati nurani yang bersih, pastilah kita tahu bukan? Mana yang benar, mana yang salah. Coba kita pikir-pikir bagaimana hidup di dalam Kristus dan kita pahami dengan utuh. Kalau misalnya saudaraku, saudara menyadari betul sebagai seorang Kristen, coba tanya dirimu, engkau baca Alkitab tiap hari apa tidak? Itu dulu pertama. Nah, waktu sudah baca apa tidak, apa secara jujur engkau mulai merasakan? Ngerti apa enggak? Mungkin engkau akan bilang, iya saya enggak baca. Atau mungkin saya baca tapi enggak ngerti. Yang ketiga, mungkin kau sudah baca dan ngerti, tapi melakukan apa tidak? Hidup di dalamnya apa tidak? Atau kemudian yang terakhir,
Itu sebab saya nggak mau tahu supaya saya hidup seperti apa yang saya mau. Kan gampang ya dialog dengan hati kita ya. Bagaimana kita mengerti, memahami itu. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, jangan lari dari apa yang dikatakan Alkitab. Jangan takut, karena ketika Paulus berkata dia tidak sedang menjebak kita untuk kita hidup dalam paham yang salah, yang menyiksa diri. Bukan, justru dia mau kita menemukan kesejatian. Karena hidup Yesus akan nyata dalam hidup kita kalau kita juga hidup dalam kematian Kristus itu. Saya suka sekali kalimat ini. Merenungkan, berpikir. Ya, supaya saudara tidak selalu salah paham. Saya selalu sering kali berkata, saya bukan orang miskin. Sekalipun saya bukan orang kaya. Ya, saya ada rumah, ada mobil. Saya bersyukur dengan istri yang baik dan 3 anak yang manis. Yang semua cinta dan mau melayani Tuhan. Tetapi saya akan berkata, kalau saya ingin hidup kaya, mudah. Saya lepas seluruh tugas pelayanan saya, baik kependetaan saya maupun misalnya pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, bikin sekolah di Kalimantan, di pedesaan yang subsidi, mengurus media seperti ini, bikin media cetak, tulis sana, tulis ini, yang juga subsidi. Saya cukup jadi pendeta saja, yang nunggu panggilan lalu putar sana, putar sini, pergi sana, pergi sini. Jumlah traveling saya akan banyak, uang amplop saya akan banyak, saya jauh lebih kaya saudara. Sederhana. Tapi bagi saya itu bukan pilihan. Karena saya tahu itu tidak bertanggung jawab. Apalah sulitnya saya khotbah sana sini tanpa menggembalakan umat. Apalah sulitnya saya bicara sana sini tanpa memberi telinga. Itukah gembala? Kan tidak. Karena itu saya sangat kagum kepada rekan-rekan pendeta banyak yang mengenal jemaatnya dengan baik ya. Kadang-kadang saya punya satu kelemahan, nama suka-suka lupa misalnya. Saya kagum, saya bilang wah hebat kamu. Bisa hafal semua, bisa tahu semua Pak ini, Ibu ini, dan seterusnya. Saya berusaha mencintai dengan ketulusan hati dan dekat. Tetapi saya pikir tetap masih ada kurang ketika tidak terlalu banyak hafal nama begitu ya. Dan saya sangat menikmati ketika orang bisa selalu terus berkunjung, yang sakit dan seterusnya. Itu kehidupan bukan? Jadi kalau saya mau memilih yang enak untuk diri saya, bisa. Mengupgrade status kuantitatif saya dalam ekonomi, gampang itu. Enggak susah-susah amat itu. Tetapi amat sangat tidak rela saya kalau harus mengkhianati hati nuraniku dan kebenaran Alkitab yang sudah Tuhan tanamkan dalam batinku, itu yang akan terus-menerus kuikuti. Mari temukan kekuatan hidup di dalam Kristus. Mari menikmati untuk mati bersama dalam kematiannya, hidup dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang kekasih, terus doakan pelayanan dimensi iman Kristiani bukan? Supaya menjadi berkat bagi kita semua. Dan terus ambil bagian mendukung apa yang bisa saudara dukung. Sharekan pada tiap keluarga anggota dimanapun. Supaya mereka juga terus mengikuti program ini dan mendapat berkat yang limpah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa memohon belas kasihan-Mu. Tolonglah kami umat-Mu dimanapun kami ada. Supaya kami dikuatkan dan tangguh. Untuk tak hanya sekedar bersenang-senang memilih apa yang kami suka. Tetapi sungguh-sungguh hidup dalam kematian-Mu. Dan kehidupan-Mu nyata ketika kami ada dalam kematian itu. Hidup menyangkal diri memikul salib sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam penyangkalan diri dan pemikulan salib kami itu. Terima kasih Tuhan, tolong kami dimanapun kami ada. Di tengah pergumulan kesulitan yang dialami anak-anak-Mu karena kebenaran. Biarlah kiranya mereka menikmati dan akan melihat bagaimana Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur untuk hidup kami. Berdoa bersyukur untuk pelayanan kami. Untuk dimensi iman Kristiani. Terpujilah Tuhan. Amin.